Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisa Alia Sahira, NPM A1A0200066. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu metode pembelajaran role playing dengan dosen pengampu Ibu Dr. Catur Wulandari MPD, Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Metode pembelajaran role playing adalah metode pembelajaran di mana siswa langsung memerankan suatu masalah yang memfokuskan pada masalah-masalah tentang hubungan manusia. Siswa diberikan kesempatan untuk menggambarkan atau mengekspresikan suatu tokoh yang diperankan, dan siswa-siswa lainnya mendapat tugas untuk mengamati tentang jalannya drama. Pada bagian tertentu, misalnya di bagian tengah, guru dapat menghentikan drama dan memberi kesempatan pada siswa untuk mengeluarkan pendapat serta kritik mengenai materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Selain itu, mereka juga akan terlatih untuk mengemukakan gagasan dan perasaan secara cerdas dan kreatif, serta mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, serta mampu menemukan dan menggunakan kemampuan analitis dan imajinatif yang ada dalam dirinya dalam menghadapi persoalan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Teori yang mendasari penggunaan model role-playing dalam meningkatkan keterampilan berbicara pada pembelajaran bahasa Indonesia. Guru akan membagikan skenario yang telah dipersiapkan, kemudian dibagikan kepada tiap kelompok dan memanggil para siswa yang sudah ditunjuk untuk melakukan skenario yang sudah dipersiapkan. Model pembelajaran role-playing bahasa lisan, siswa yang dapat dibina menjadi bahasa yang baik, yang mudah dipahami orang lain, dan cara yang tepat bagi siswa untuk belajar dan berlatih berbicara dengan menilai aspek-aspek dalam berbicara, mengungkapkan perasaan melalui gerakan-gerakan serta ekspresi wajah, sehingga keterampilan berbicara siswa semakin meningkat. Langkah-langkah pembelajaran metode pembelajaran role playing yang pertama yaitu persiapan atau pemanasan. Teknik role playing diawali dengan persiapan di mana guru akan memperkenalkan siswa pada permasalahan atau sebuah kasus yang berhubungan dengan materi yang tengah dipelajari. Permasalahan atau kasus yang disuguhkan bisa muncul dari imajinasi siswa atau sengaja disiapkan oleh guru. Misalnya, guru menyediakan sebuah cerita untuk dibaca di depan kelas. Pada saat teks atau bacaan menunjukkan dilema atau masalah, guru dapat berhenti dan melakukan diskusi mengenai masalah dalam cerita tersebut, sehingga semua siswa dapat menangkap masalah dengan jelas. Kemudian, guru dapat melontarkan pertanyaan-pertanyaan pancingan yang membuat siswa berpikir tentang hal tersebut. Yang kedua yaitu memilih pemain atau pemeran drama. Untuk memilih siapa saja yang akan menjadi pemain atau pemeran dalam drama, siswa dan guru dapat melakukan musyawarah. Guru dapat memilih siswa yang sesuai untuk memainkan peran yang dibutuhkan. Beri kesempatan pada siswa yang berminat untuk mengajukan dirinya sendiri. Hal ini membuat siswa lebih percaya diri. Yang ketiga yaitu mendekorasi panggung atau ruang kelas. Setelah semua pemain terpilih, guru dapat melibatkan siswa lain dalam kegiatan mendekorasi kelas menjadi panggung pertunjukan. Hal ini sangat berguna untuk mengajarkan kerjasama pada para siswa. Yang keempat yaitu menunjukkan siswa menjadi pengamat atau observer. Selain pemeran, guru juga harus menunjukkan siswa sebagai pengamat. Yang kelima yaitu memainkan peran. Permainan peran atau role playing dilaksanakan secara spontanitas. Mungkin pada awalnya banyak siswa akan mengalami kebingungan dalam memainkan perannya, atau bahkan tidak sesuai dengan peran yang seharusnya ia lakukan. Tidak menutup kemungkinan juga ada yang memainkan peran yang bukan perannya. Nah, disinilah peran guru dibutuhkan. Guru dapat menghentikan drama dan mengarahkan jalannya pertunjukan tersebut.
Yang keenam, yaitu diskusi dan evaluasi. Ketika ada hal yang menyimpang, kemudian guru menghentikan drama dan ajaklah siswa untuk duduk bersama dan mendiskusikan permainan tadi. Kemudian, ajak mereka untuk melakukan evaluasi terhadap peran-peran yang dilakukan. Beri kesempatan kepada siswa untuk memberikan usulan perbaikan seperti berganti peran atau mengubah alur ceritanya. Yang ketujuh yaitu bermain peran ulang. Berdasarkan hasil diskusi dan evaluasi, siswa dapat melakukan kegiatan bermain peran kembali. Kegiatan ini biasanya berjalan dengan lebih baik dari sebelumnya, karena siswa sudah memiliki gambaran yang lebih jelas. Siswa yang mendapatkan peran juga dapat memainkan perannya lebih sesuai dengan skenario. Yang ke-8 yaitu diskusi dan evaluasi. Pada kegiatan diskusi dan evaluasi yang kedua ini, guru dapat mengarahkan pada realita kehidupan nyata. Ajak siswa membandingkan bagaimana hal-hal yang terjadi dalam alur cerita yang diperankan teman-temannya terjadi di dunia nyata. Berikan siswa kesempatan untuk menyimpulkan berdasarkan perbandingan antara realita yang ada dengan kehidupan nyata. Yang ke-9 yaitu berbagi pengalaman dan menyimpulkan. Setelah siswa dapat melakukan perbandingan antara cerita dan realita, kini saatnya guru mengajak siswa untuk berbagi pengalaman mereka yang berkaitan dengan tema role playing yang telah dilakukan. Setelah itu, siswa akan membuat kesimpulan. Contohnya adalah siswa akan berbagi pengalaman tentang bagaimana siswa mengalami kegagalan dalam ujian. Kemudian, guru mengajak siswa membahas bagaimana sebaiknya siswa menghadapi situasi tersebut. Apa yang harus dilakukan supaya hal tersebut tidak terjadi, dan lain sebagainya. Adapun kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran role playing ini. Keunggulan model pembelajaran role playing menurut Jerama 2010 yang pertama yaitu siswa dapat melatih diri untuk memahami dan mengingat isi bahan yang akan didramakan. Yang kedua, siswa menjadi terlatih untuk berinisiatif dan berkreatif. Yang ketiga, bakat yang ada dalam diri siswa dalam bidang bermain peran dapat dipupuk sehingga memungkinkan berkembangnya seni drama dari sekolah. Yang keempat, melatih kerjasama antar pemeran drama sehingga dapat ditumbuhkan dan dibina dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, siswa memiliki kebiasaan untuk menerima dan berbagi tanggung jawabnya dengan sesamanya. Keenam, bahasa lisan siswa dapat dibina atau dilatih menjadi bahasa yang baik agar mudah dipahami orang lain. Sedangkan, kelemahan dari model pembelajaran role playing antara lain yaitu yang pertama yaitu tidak semua siswa dapat terlibat dan memiliki pengalaman bermain drama, sehingga dikhawatirkan mereka menjadi kurang kreatif. Yang kedua, membutuhkan waktu yang panjang baik untuk persiapan dalam rangka pemahaman isi bahan pelajaran maupun pelaksanaan pertunjukan. Padahal, waktu pembelajaran sangat terbatas. Yang ketiga, memerlukan tempat yang cukup luas dan memadai, sedangkan ukuran ruang kelas relatif kecil sehingga menjadi kurang leluasa dan kurang bebas. Yang keempat, kelas lain bisa saja terganggu oleh suara pemain dan para penonton yang bertepuk tangan atau berteriak, memberikan dukungan, apresiasi, dan sebagainya. Demikian itulah pemaparan materi mengenai metode pembelajaran role playing. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.